Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua, selamat datang di podcast manajemen, tempat kita membahas berbagai topik manajemen dengan cara yang santai tetapi masih berbasis ilmiah. Eh, saya Gilang dan di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan dunia kerja saat ini, yaitu teknologi dan digitalisasi dalam manajemen kinerja. Topik ini sangat penting karena cara organisasi menilai dan mengelola kinerja karyawan sekarang sudah sangat jauh berbeda dibandingkan beberapa tahun dahulu. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Ilham Febrio sebagai host pada podcast kali ini, dan di samping saya ada teman-teman atau narasumber yang sangat hebat. Yang pertama ada Arta yang fokus pada kajian manajemen dan sistem kinerja modern, dan selanjutnya itu ada Aura yang tertarik pada perilaku karyawan dan dampak teknologi terhadap kinerja. Selanjutnya itu ada Cynthia yang concern di bidang pengembangan SDM dan sistem penilaian kinerja. Dan terakhir ada Devin yang punya pengalaman langsung dalam penerapan sistem digital di organisasi. Mungkin sebelum kita masuk ke dalam materi, mungkin kita boleh sapa mendengar kita pada podcast kali ini. Halo. Oke, selanjutnya mungkin kita bisa masuk ke dalam segmen yang pertama, yaitu memahami konsep dasar manajemen kinerja. Nah, mungkin kita mulai dari Arta. Nih, menurut Arta, sebelum kita masuk ke dalam materi lebih jauh, kita mulai dari konsep dasarnya dulu, supaya pendengar punya gambaran yang utuh. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan manajemen kinerja dan kenapa konsep ini penting, terutama di era digital? Baik, di sini saya akan menjelaskan kalau secara sederhana mungkin manajemen kinerja adalah suatu proses yang dilakukan organisasi untuk menetapkan target kerja, mengukur hasil kerja, mengevaluasi kinerja dan mengembangkan karyawan. Jadi, manajemen kinerja itu bukan cuma menilai hasil akhir, tetapi juga akan memastikan suatu proses kerja berjalan sesuai tujuan organisasinya. Berarti manajemen kinerja itu sifatnya berkelanjutan ya? Ya, Bukan cuma penilaian tahunan. ya betul. Dalam konsep modern ini, manajemen kinerja lebih menekankan pada perbaikan dan pengembangan kinerja secara terus-menerus, bukan sekedar memberi nilai. Lanjut nih. Oke, kemudian kita akan masuk ke dalam segmen kedua, yaitu peran teknologi dalam manajemen kinerja. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke dalam segmen kedua, yaitu peran teknologi dalam manajemen kinerja. Nah, sekarang kita masuk ke dalam peran teknologi. Menurut Cynthia, teknologi apa saja yang biasanya digunakan dalam manajemen kinerja pada saat ini? Oke, jadi saat ini organisasi itu banyak menggunakan teknologi seperti HiRIS, yaitu aplikasi penilaian kinerja berbasis KPI dan juga OKR. Nah, selain itu ada juga dashboard kinerja digital. Nah, contoh yang bisa kita lihat itu seperti di dalam sebuah organisasi, HRD itu sekarang bisa melihat bagaimana penilaian kinerja dari masing-masing karyawan tanpa harus melihat ataupun meminta laporan masing-masing dari divisi. Nah, secara akademik, teknologi ini tuh mendukung sistem manajemen kinerja yang lebih objektif karena didasarkan pada data dan juga indikator yang lebih jelas. Oh, jadi teknologi ini membantu mengurangi penilaian yang terlalu subjektif ya? Iya, betul sekali. Nah, walaupun peran manusia di dalam sebuah organisasi itu penting, tapi teknologi ini tuh membuat dasar pengambilan keputusan menjadi lebih tepat dan juga transparan. Ya, terus juga kalau dari sisi karyawan kan itu teknologi itu dapat membantu mereka untuk memahami cara bekerja apa yang mereka lakukan di organisasi, terus juga kinerja mereka dapat diukur dari sana. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke dalam segmen ketiga, yaitu dampak digitalisasi bagi karyawan dan organisasi. Nah, menurut Devin nih, kan sudah pernah pengalaman di praktik di organisasi kan? Bagaimana sih dampak digitalisasi terhadap kinerja karyawan? Dampak itu cukup besar. Dengan sistem digital, karyawan jadi tahu target mana yang harus diperbaiki, bisa melihat progresnya dan memahami area mana yang harus diperbaiki.
Oke, berarti itu sejalan ya dengan konsep continuous performance management ya? Betul, secara teori sistem mendukung pembelajaran berkelanjutan karena karyawan bisa langsung melakukan perbaikan. Ya, dan Oke. itu juga ngaruh ke motivasi kerja karena kan itu penilaiannya lebih adil karena berbasis dengan data bukan dari pendapat atasannya aja. Oke. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke dalam segmen keempat, yaitu tantangan digitalisasi manajemen kinerja. Tapi tentu saja digitalisasi itu tidak selalu berjalan dengan mulus. Menurut kalian, apa sih tantangan terbesar dari penerapan teknologi dalam manajemen kinerja? Menurut Arta gimana? Kalau menurut aku, tantangan utamanya ada pada kesiapan sumber daya manusia. Tidak semua karyawan langsung siap menggunakan sistem digital, apalagi jika perubahannya dilakukan dengan cepat. Selain itu, dalam kajian akademik juga dibahas soal tekanan kerja dan isu privasi data karena kinerja dipantau secara real time. Oke, kalau menurut Aura gimana? Kalau menurut aku sih ya penting bagi organisasi untuk melakukan pendekatan secara humanis karena supaya teknologi itu bukan penyebab munculnya stres kerja bagi karyawan itu sendiri. Kalau menurut Cynthia? Nah, kalau menurut aku, organisasi itu perlu memberikan pelatihan dan juga sosialisasi kepada setiap karyawannya supaya karyawan tersebut tidak hanya tahu memakai sistemnya, tetapi juga tahu penggunaan sistemnya itu apa. Nah, selain itu, ini juga penting supaya si karyawan tersebut tidak merasa terbebani dengan sistem yang ada. Oke, kita masuk ke segmen terakhir tentang perspektif masa depan manajemen kinerja. Kalau kita melihat ke depannya, bagaimana sih perkembangan manajemen kinerja berbasis teknologi? Kedepannya tuh sistem manajemen kinerja akan semakin terorganisasi dengan AI dan analisis data. Bukan hanya untuk melihat hasil kerja, tapi juga memprediksi potensi karyawan dan menentukan kebutuhan perkembangan kompetensi. Secara akademik, ini mendukung konsep strategi. Namun, resource manajemen di mana SDM dipandang sebagai aset strategi organisasi. Oh, berarti artinya itu karyawan tidak lagi dilihat sebagai biaya ya, tapi sebagai investasi jangka panjang. Oke, kita sudah berada di penghujung acara. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa teknologi dan digitalisasi dalam manajemen kinerja sangat membantu organisasi lebih efektif, objektif, dan adaptif terhadap perubahan. Namun, penerapan teknologi tetap harus dilakukan secara bijak dengan memperhatikan aspek manusia, etika kerja, dan keseimbangan beban kerja. Terima kasih untuk Arta, Aura, Cynthia, dan Devin atas diskusi yang sangat mencerahkan. Dan terima kasih kepada teman-teman semua. Semoga podcast kali ini dapat menambah pengetahuan teman-teman semua tentang teknologi dan pengembangan manajemen kinerja. Sekian, saya Muhammad Ilham Febrio sebagai host pada podcast kali ini. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.